Ya udah, mending ada pertanyaan, jawabannya akan lebih berkembang insya Allah. Ya tafadhol, kalau ada pertanyaan silakan dikondisikan. Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya silakan. Mending pakai ini nih Pak, biar horor dikit. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Pak Ustaz atau Pak Buya ya. Sebelumnya juga saya memperkenalkan diri. Nama saya Rasudi. Kebetulan saya kepala jurong desa ini. Kebetulan Pak. Iya, saya kepala jurongnya. Takdir bukan? Ya. Takdir bukan? Mungkin juga. Gak yakin. Jadi sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak yang telah sudi hadir di desa kami. Ini desa yang paling pinggir di Malang. Paling pinggir. Di sana sudah ada desa. Sudah ada desa. Ini desa yang paling pinggir. Jadi boleh dikatakan kami orang pinggiran. Jadi kalau orang pinggiran ini minim terhadap segala sesuatu, terutama tentang ilmu, terutama tentang akidah, juga tentang ilmu agama gitu. Jadi tujuan saya bertanya ini memang benar-benar ingin meyakinkan, karena selama ini menjadi kendala pada pemikiran saya. Saya sering mendengarkan kata-kata para ustaz, para kiai, inna indallahul Islam, agama yang benar atau agama yang sempurna adalah agama Islam. Namun akhir-akhir ini banyak orang atau kelompok yang mencari jati diri Islam itu sendiri untuk mencapai yang namanya kebenaran. Sebenarnya kalau berangkat dari kata inna indallahul Islam itu cukup membanggakan, agama yang paling sempurna. Ya kita adakan dulu kronologinya, kalau mencepat itu kadang nggak enak ya. Nah, jadi saya ambilkan cerita dulu. Sekarang banyak orang yang mencari jati diri atas nama kebenaran, sehingga banyak kelompok-kelompok yang mengklaim inilah yang benar, selain salah, inilah yang benar, selain salah, selain kelompok yang salah. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi pertanyaan saya itu begini, di manakah Islam ini yang berpotensi banyak mengandung suatu permasalahan itu? Di bagian mananya? Oke, udah Pak ya? Itu Pak ya. Ngomongnya kayak Pak dosen Pak. Takut saya Pak. Islam satu Pak. Satu aja, dari Nabi Adam sampai sekarang satu. Nggak ada Islam A, Islam B, itu nggak ada. Islam artinya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemahaman terhadap Islam, mungkin pemahaman Pak Jorong beda sama saya. Ya, ternyata beliau wali Jorong Pak, wali. Ini wali nih Pak Buya. Antum nyari wali, ini wali. Wali ya. Iya. Al-Quran satu nggak?
Tapi kalau kita baca Quran bisa beda faham nggak? Bisa nggak? Bisa. Salafi baca Quran, Buya Zawir baca Quran, bisa beda nggak? Bisa beda. Terus siapa yang benar? Yang benar Qurannya. Pemahaman ini hanya berusaha mendekati kebenaran. Masalahnya ada kelompok yang lupa, dia kira pemahaman dia itu suci seperti suci Quran, benar mutlak seperti kemutlakan Quran. Itu sombong nggak tuh namanya? Jadi kelompok yang sombong, orang yang sombong, yang mengklaim, yang merasa pemahaman dia adalah pemahaman yang suci seperti pemahaman teks yang suci itu. Al-Quran suci, lalu dia baca, pemahaman dia dianggap suci, walaupun dia nggak ngomong. Ciri-cirinya sederhana. Kalau ada orang beda faham dengannya, dia serang balik, dia kata-katai, disesat-sesatkan gitu. Itu ciri-cirinya. Lalu di bagian mana Islam itu bisa banyak masalah? Jadi semuanya, Pak. Semua, mulai dari bismillah, ada yang dijahar, ada yang nggak dijahar, ya kan? Bismillah huruf ba, itu udah banyak lagi tuh ilmunya tuh. Titik di bawah ba, ada macam-macam lagi tuh ilmunya. Rahman Rahim, kenapa Rahman ada alifnya, Rahim ada ya-nya, itu juga ada beda lagi. Karena orang nggak paham apa Rahman Rahim, maka dia beragama tuh horor, benci. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu nih, ini kalau punya anak sering nakut-nakutin neraka atau ngiming-ngiming surga? Tuh kan horor kan, jadi panitia neraka semua nih. Jadi kita itu sering menampilkan agama itu bengis, agama itu kayak menakutkan. Itu makanya sekarang banyak anak SMA, SMK itu ateis. Banyak, Pak, agnostik, banyak hari ini. Saya punya kasus, kita juga ngisi di beberapa sekolah-sekolah SMK, itu mengalami hal yang sama, apalagi mahasiswa. Dan di barat sekarang sudah memuncak, orang-orang ateis itu udah muncak. Pragmatisme, macam-macam istilahnya tuh ya, kalau kita pakai istilah-istilah kampus tuh. Orang-orang udah gak percaya sama Allah, gak percaya sama Tuhan, gak percaya agama. Kenapa? Bagi dia, kok orang beragama kok jadi horor ya? Jubah keren, kopiah mantap, tapi ngomong neraka mulu, nakutin anaknya neraka mulu. Nih ibu-ibu nih ya, paling dekat dengan anak-anak. Ibu itu kan punya sesuatu dalam dirinya disebut rahim. Kenapa disebut rahim? Karena rahim itu adalah kasih sayang Allah. Maka seharusnya seorang ibu paling bagus dalam memberikan pencerahan untuk anak-anaknya. Jangan nakut-nakutin neraka mulu ya. Guru-guru di madrasah, di sekolah, kalau ngancam anak jangan pakai neraka. Ngancam aja, tapi jangan pakai neraka ya. Itu urusan Allah sama guru ngaji ntar. Kecuali dia sudah menentang suatu hal yang berkaitan dengan agama, bahasanya harus jelas. Gimana Pak Wali? Wali Kutub Jorong. Gimana Pak? Rasdi ya? Waduh, namanya bid'ah sekali Pak. Belum ada zaman Rasul. Belum ada itu. Apalagi pakai masker begitu kan. Saya ada masker Pak. Prokes. Oke, ada lagi? Udah? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memperkenalkan diri, nama saya Enzo Anwari. Saya dari Kedolongan Kuliah Kabupaten Jaya. Jadi di sini yang saya mau tanyakan adalah soal sana. Di sini banyak berkembang rumah-rumah tapis. Iya. Tapi setahu saya
yang memegang rumah-rumah tahfiz ini bukan hafiz. Dan dia setahu saya itu selevel dengan saya. Pokoknya sekolah SMP gitu. Tahu-tahu tak dari mana dia mendirikan rumah tahfiz. Dapat wangsit kali. Nah, apakah di situ ada sanadnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, di sini banyak masyarakat mengandalkan Al-Quran. Oh, saya udah hafal surat ini, sekian surat. Tapi di situ dia tidak tahu tentang hukumnya bersuci banyak. Jadi tinggian mana orang yang bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu tentang fikih? Banyak masyarakat di sini. Nah itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ini terlalu banyak, yang tiga aja banyak. Pertanyaan yang ketiga ini soal gimana caranya kita gimana ya, orang itu kayaknya berat sekali. Kalau di Nabi Aswaja itu kan memakai kitab Sofina, Taufik, Akhir gitu Pak. Tapi kalau orang itu ditanya itu Anda dari mana? Dari buku. Apakah buku itu punya sanad dan bisa disanadkan Pak? Terima kasih. Baik, Mas Sohib ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Sohib Anwari ya. Rumah tahfiz tapi pemimpinnya bukan hafiz Quran. Kalau sekedar pemimpin yayasan nggak apa-apa, tapi kalau kiainya, ustadznya mesti hafiz. Kecuali itu pondok tahfiz juz amma gitu, kasih judul. Antum jauh bisa kali ya. Nah, ini fenomena dan ini adalah kabar dari Rasulullah. Ini hati-hati. Saya pernah diingatkan dulu oleh guru kita Kiai Ali Mustafa Yaqub. Saya khawatir, kata beliau, sekarang banyak orang nyamar pakai pondok tahfiz tapi mengajarkan terorisme. Tapi jangan curiga dulu Pak, banyak pondok tahfiz yang baik banyak. Cuma ini catatan dari guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Karena ada beberapa kasus temuan-temuan dari lembaga pemberantasan terorisme itu begitu, modus pakai pondok tahfiz. Bukan cocok logi, tapi memang munasabahnya ada. Munasabahnya qawiyah sahihah. Di akhir zaman kata Rasulullah akan muncul kelompok khawarij ya, yang mereka ahli Quran tapi imannya tidak tembus sampai ke kolbunya, ke dadanya. Hadis ini ada di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan hadisnya banyak. Artinya Nabi mengabarkan, apa kabar dari Nabi? Nanti akan banyak orang buka tempat-tempat untuk mengkader Quran tapi dikader menjadi teroris, jadi khawarij. Ini maksudnya kalau digabungkan. Maka saya mengimbau kepada siapapun yang bergerak dakwah dalam pondok tahfiz, tolong pelajari tidak hanya hafalan. Jadi belajar agama itu dibagi tiga kecerdasannya. Orang cerdas itu tiga. Imam Ghazali yang mengatakan ini dalam kitab Al-Mustasfa. Apa kata dia? Ada kecerdasan hafalan, hifz. Itu level paling rendah. Tapi sekarang sedang ditinggi-tinggiin orang. Orang hafal dianggap paling hebat sekarang. Ya. Padahal ada level 2. Bukan hifz tapi fiqh, paham. Jadi kalau antum nanya mana yang lebih bagus, yang lebih tinggi faham daripada cuma hafal, apalagi cuma baca Quran. Jadi lebih afdal membaca atau faham? Ya faham. Faham itulah inti Quran.
Quran itu diturunkan untuk dibaca ayat perintahnya tentang bersuci, atau kita disuruh bersuci. Ini ada ayat nih, surah Al-Maidah, ya Pak Wali ya. Ada ayat surah Al-Maidah ayat 6. Pak Wali ngobrol aja nih. Ya, gimana mau lanjut, berisik. Ada contoh surah Al-Maidah ayat 6. Perintah apa? Perintah apa tuh ayat 6? Perintah berwudu. Perintah berwudu, Pak. Itu orang dapat pahala atau dapat keberkahan yang sempurna dengan membacanya doang atau ngamalin isinya? Quran itu cukup dibaca atau diamalin? Oke, sudah tahu jawabannya berarti? Ya, berarti lebih bagus yang nomor 2, faham. Di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, ada yang di situ mu'allaq, ada yang muttasil, riwayat Tirmizi langsung dia muttasil sanadnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang dihafal oleh semua santri di pesantren. Tertulis di pojok kitab, halaman depan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia akhirat, sukses dunia akhirat, yufaqihu fid din. Siapa aja nih? Enggak mesti dia santri, bisa yang bukan santri. Enggak mesti wali juga, wali kutub. Tadi antum nyebut wali kutub sih ya. Horor juga tuh kali kalau kutub. Yufaqihu fid din. Allah buat dia faqih, mengerti agama, bukan yuhafizhu atau ja'alahu hafizan. Enggak. Allah jadikan dia hafiz, enggak. Allah jadikan dia faham. Maka orang yang faham Al-Quran itulah yang disebut bisa memelihara Quran, bukan sekedar hafal. Kalau hafal, handphone kita lebih pintar dari kita, Pak. Tinggal diputar aja tuh YouTube-nya Pak Wali, ya enggak? YouTube Juz Amma tuh lebih fasih dari imam kita baca Juz Amma. Taib. Lalu apakah sanad? Nah, perlu dicurigai. Bersanad pun belum tentu benar. Siapa tahu cuma sanad hafalan, tidak sanad pemahaman. Zaman ini yang penting sanad pemahaman. Hafalan mudah kok. Sekarang udah banyak teori, metode, cara ngapal itu udah banyak. Tapi cara memahamkan itu nggak mudah. Nggak mudah, Pak, cara memahamkan. Iya. Tapi kalau niatnya benar, yufaqihu fiddin, pasti Allah mudahkan dia memahami agama. Nah, maka yufaqihu fiddin ini proses. Faqqaha yufaqihu, ya. Ada kalimat di situ, proses. Allah akan buat dia terproses memahami. Jadi jangan senang dulu Bapak Ibu dengan pemahaman yang kita punya sekarang. Saya sampai sekarang juga belum puas dengan dalil yang saya dapat, tapi tenang sih sudah. Kalau puas, emang ada ilmu itu puas? Nggak ada. Ilmu itu nggak ada puasnya. Kenapa? Ilmu itu sifat Allah. Allah terbatas atau Allah tidak terbatas? Allah tidak terbatas, maka orang akan tamak kepada ilmu tanpa batas. Kalau tamak sama gorengan, makan 3 juga udah kenyang, Pak. Mas Sohib sukanya makan apa? Apa? Apa katanya? Apel. Kirain sop babi. Astagfirullahalazim. Kenapa antum disebut sop babi? Astagfirullah. Ketakutan ya? Emang babi itu hantu? Orang babi aja begitu kok. Taib. Kita nih zaman sekarang yang paling dibutuhkan adalah sanad pemahaman. Sanad pemahaman. Jadi walaupun sekarang nih lagi ada lomba hafiz, ya itu semarak aja, silakan ikuti. Itu sebabnya pemerintah kita sudah mulai dari dulu ada musabaqah Quran, ada musabaqah yang apa namanya, Ustaz? Syarhil Quran.
Aneh bukan orang musabaqah, jadi nggak tahu. Musabaqah penjelasan Quran. Sebenarnya yang pas itu bukan syarhil ya, tafsir Al-Quran, tapi syarhil itu maksudnya orang ini menjelaskan makna Al-Quran. Oh, itu perkembangan bagus, perlu kita dukung. Saya lebih suka sama yang begitu, Pak. Senang kita kalau ada orang yang berlomba-lomba mencari pemahaman terbaik. Oke. Cukup ya? Terjawab? Oh iya, kecerahan ketiga adalah al-jamu bainal awwal wa tsani. Gabungan bainal hifzi wal fiqhi. Gabungan antar nomor pertama dan kedua. Hafal iya, paham pun juga. Nah, itu yang bagus. Kebanyakan orang Nahdiyin itu faham, tapi hafal Qur'annya enggak. Kecuali pesantren seperti di Kudus, Panandaran, Kerapia, itu emang tahfiz. Di luar itu enggak banyak, apalagi di Sumatera Barat ya. Tapi orang NU di pesantren hafal matan, karena ngafal matan itu muqaddimah, memahami banyak funun, banyak fan. Hifzul matan, menghafal matan akan mempermudah orang fi fahmil funun muta'addidah ya, untuk memahami fan yang banyak sekali. Itu sebabnya banyak guru-guru kita hafal matan Baikuni, matan Alfiyah. Kalau Kiai Sohib ya, antum nih hafalnya mantan deh. Ada lagi? Fadal. Ini munsyid kita nih. Siapa namanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nama saya Rio Candika. Rio. Pada saat ini kan banyak sekelompok umat atau sekelompok orang membid'ahkan hukum berbana atau wukuf dalam buku Allah. Saya minta penjelasan kepada dia bagaimana hukumnya kami bersolawat menggunakan duf pada saat ini, dan adab bersolawat itu bagaimana yang benarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dua bab ya, adab sama hukum pakai duf. Dulu ada sebuah hadis Imam Nasai seingat saya, a'linun nikah bid-dufuf. Benar Bu Yasfi ya? A'linun nikah bid-dufuf. I'lankanlah pernikahan. Apa arti i'lankan? Publikasikan, kasih tahu orang bahwa kamu menikah bid-dufuf, dengan memukul terbangan. Itu hadis Nasai. Di hadis Imam Tirmizi, Nabi nyuruh berakadlah kamu nikah fil masjid. Di mana? Di masjid. Meskipun hadisnya dhaif, tapi diamalkan oleh sebagian ulama salaf, maka sampai sekarang itu kita banyak akad di masjid. Meskipun riwayatnya menurut sebagian ahli hadis dhaif, tapi menurut sebagian ulama ahli fikih zaman salafus saleh itu diamalkan. Jika gabung yang satu sama yang kedua, jadinya gimana? Maka ulama kita membolehkan mukul terbangan orang nikah di masjid. Nah, itu kalau gabungan al-jamu. Tapi saya nggak pakai itu. Itu kalau mau jelasin aja secara usul fikih ya. Hadis dan usul fikih. Secara hadis itu ada riwayat yang lebih kuat, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi mengajak Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha untuk nonton ada orang-orang Habasyah lagi menampilkan tarian pedang dan ya semacam seni gitulah. Tarian pedang tarian kayak tari piring gitu. Soalnya kan gak ada piring dulu, adanya tombak. Tarian tombak deh. Coba kalau di sini tarian tombak, mungkin saya kabur duluan nih. Beri pinggir beneran itu Pak Wali. Ya, kalau pakai tombak bisa ditombak saya nanti. Itu hadis riwayat Imam Muslim, dan Nabi nanya ke Aisyah, gimana Aisyah, sudah puas atau belum? Aisyah mengatakan belum.
Terus udah sekian lama nanya lagi, sampai kemudian Sayyidah Aisyah bosan. Diistinbatkan dari hadis yang sahih ini bahwa boleh menampilkan seni yang pantas ditampilkan. Kayak gini pantas nggak Pak? Cuma musiknya kekencengan melebihi suaranya. Tuh kena kritik lagi deh. Tadi Pak Wali kena kritik, sekarang antum maaf ya. Saran saya, coba dikondisikan, jangan terlalu keberisikan karena nanti masuk ke bab adab. Antum gimana mau merasakan Nabi hadir lagi megang gendang-gendang gitu, bisa nggak? Maka coba disebut hadrah. Kenapa disebut hadrah? Menghadirkan rindu kepada Rasulullah. Kerinduan itu syahdu atau kenceng? Syahdu. Ada kesahduan, maka coba cari genre yang syahdu ketika bersolawat kepada Nabi SAW. Pukulannya pun syahdu, mau segede drum kayak ya bebas, pukulannya agak pelan. Coba praktekin ntar ya. Hadrah yani ihdar mahabbatin Nabi SAW fi majalisina, menghadirkan cinta kepada Nabi di majelis kita. Dan Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, siapapun yang cinta kepada seseorang dia akan bersamanya, yang bercinta Nabi akan bersamanya. Itulah yang dialami oleh Al-Habib Umar ketika beliau merasakan cinta yang luar biasa kepada Nabi. Saat mahal qiyam terasa Nabi hadir, bukan hadir secara fisik, itu hadir di kolbunya. Karena hadir di kolbu udah memuncak sampai ke kepala, memuncak ke mata, terbuka matanya, terlihat di alam zahir, padahal dia melihatnya di alam batin, di alam dirinya dia melihat. Itu yang terjadi pada masyaikh, pada buya kita sebagian besar. Kalau melihat ada tamu-tamu gaib datang, mata sih buka, tapi waktu mata aku buka, bukan mata ini yang ngelihat, sudah mata cinta. Kalau mata cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, yang mendengar saat itu bukan pendengaran kita. Kalau pendengaran saya terganggu kalau ada orang ngomong, ya, suara saya nggak sampai kalau sudah ada orang berisik. Tapi kalau pendengaran dari Allah gimana? Nggak akan terganggu. Maka dulu di zaman Nabi itu kalau khutbah kan nggak ada pakai mic, kedengeran oleh semua sahabat. Sebanyak itu orang. Waktu haji wada, orang yang dekat dan jauh mendengar suara Nabi seperti sama, padahal nggak ada mikrofon. Nggak ada mikrofon. Itulah ajibnya, ya. Jadi coba sebelum, nah ini mau dikasih kaifiat nggak sebelum berhadroh? Mau antum? Kalau nggak mau nih nggak kasih. Nantilah ya. Ada cara menghadirkan itu. Torikot sholawat Nabi itu ada. Jangan main-main pukul-pukul aja. Ada adabnya. Sehingga kadang-kadang kita lagi mukul aja bisa nangis. Karena mukul itu ngikutin detak jantungnya. Nah, kalau sudah seirama ketukan itu dengan denyut jantung cinta kepada Rasul, jangankan antum, kita aja bisa nangis. Cuma kalau kesemangatan aja, ya seni, indah. Kayak tadi kan bagus tuh pukulannya. Tapi nggak matching, suaranya kecil ya. Nah, ini contoh. Berarti baru di batas seni zahir, belum seni hadrah. Tapi semoga ke depan ada nanti yang membimbing antum. Ini kan ada mursyid-mursyid, tanyalah ke mereka bagaimana cara menghadirkan rindu Nabi dalam kalbu. Sehingga kalau kita baca syair, baca madaih nabawiyah itu bisa nangis. Nabi itu senang kalau ngelihat hambanya rindu, senang sekali. Rindu itu ada yang diungkapkan dengan nangis biasanya, ya. Kecuali nangis sakit hati itu mulai lagi ya. Taib, sudah. Sudah sejauh mana bahaya Wahabi Salafi di Indonesia? Ya. Karena dulu saya baca buku, pernah mereka oknum Wahabi itu di Saudi membantai ulama yang
berseberangan dengan ulama madhab, bahkan membunuhi keturunan Nabi. Benarkah itu ya? Iya. Ini Pak Ketua MUI nih menanya nih. Baik, ini pertanyaan penting karena konfirmasi itu penting ya. Kita dapat pertanyaan sejauh mana Wahabi berbahaya di Indonesia, dan benarkah Wahabi dulu berdarah-darah ketika di Saudi sebelum ada Saudi ya? Berarti udah pertanyaan Bu ya. Yang pertama, sebahaya apakah? Kalau versi peneliti pasti kadang beda dengan versi ustadz, karena lebih sering ustadz atau peneliti di lapangan? Ustadz. Bedanya ustadz nggak punya perangkat penelitian. Kalau peneliti dia otaknya liar, dia bisa ngelihat sesuatu dari berbagai macam versi. Syukur-syukur ustadznya peneliti yang ustadz gitu. Nah, barangkali antum masuk bagian dari mereka nih, karena doktor kan peneliti. Kalau versi orang yang pakarnya dari TNI, polisi ya, Indonesia itu udah ada pemetaan wilayah merah, ada yang kuning, ada orange, ada hijau. Kalau Sumatera Barat sudah ada beberapa wilayah yang sudah merah. Sudah ada. Pasaman belum parah-parah aman Pak. Yang parah adalah ya, saya nggak boleh bilang. Itu sudah ada. Dan kita nanya bukan ke satu sumber. Jadi ada intelijen dari TNI, ada intelijen dari polisi yang pakar, dia melihat. Dan saya menyaksikan sendiri juga sama, karena kita juga peneliti ya. Alhamdulillah saya juga peneliti ya. Kita juga nulis, kita juga merangkum, membaca, menganalisa, dan itu sudah banyak yang parah. Bayangkan Aceh aja dimasuki Pak, padahal Aceh itu benteng Ahlussunnah terkuat itu. Kota-kota santri di Jawa itu udah banyak yang kemasukan. Kenapa? Kebanyakan pesantren sudah tertutup dari masyarakat, asik dengan delaktika di dalam pesantren, lupa dengan masyarakat di luar. Itu fakta juga itu. Udah jadi dinasti, nggak mau lagi mikirin umat. Tapi itu sebagian pesantren, kebanyakan pesantren juga masih bagus, oke. Jadi ini kabar agak lumayan bahaya, maka kita nggak boleh diam, Ustaz. Harus mulai menyuarakan yang menurut kita ini mendekati kepada kebenaran. Jadi jangan diam. Tapi suara antum tadi kan sudah menggelegar tuh, kayak semangatnya menggelegar suara aja. Insya Allah, Ustaz ya. Terus benarkah Wahabi dulu berdarah-darah? Itu benar. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Kita punya sanad, tadi kita sudah baca sanad ya. Jadi kalau di Sumatera itu ada Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Jamil Jauh, itu punya guru, Syekh Khatib Ali punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru Bakri Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengabadikan pembunuhan berdarah oleh Wahabi. Judulnya Fitnatul Wahabiyah. Kitab ini dibantah oleh mereka, tapi datanya nggak kuat. Mereka itu nganggap kalau udah dibantah berarti yang dibantah kalah. Nggak begitu. Tidak semua bantahan itu valid. Main asal bantah-bantah aja. Said Ahmad Zidahlan itu menyaksikan kebangkitan Wahabiyah setelah yang pertama. Yang pertama beliau nggak semasa. Jadi Said Ahmad Zidahlan menyaksikan bagaimana ganasnya mereka. Kenapa? Karena dulu Inggris mencoba memecah belah Turki Utsmani. Turki Utsmani dipecah. Di Saudi ada dua potensi, keluarga Saud,
keturunan Su'ud dengan keluarga Hashim. Hashim ini syarif di Mekah. Sempat keturunannya kemudian ada yang jadi raja setahun 2 tahun di Hijaz. Tapi kemudian karena mereka tidak mau diatur oleh Inggris, maka orang Inggris mempersenjatai keluarga Su'ud. Kalau dipersenjatai gimana? Keluarga Su'ud kemudian mendekati orang-orang Wahabiyah, pakai ayat, pakai Quran, pakai sunnah, atas dasar ingin memurnikan tauhid. Mereka meratakan kubur dan membunuh siapa saja yang mengajak untuk itu. Intinya politik sebenarnya di belakangnya, politisasi agama. Itu sebabnya Bapak Ibu Allah, di Saudi tidak ada partai. Karena ketika Saudi berdiri ada kesepakatan kerajaan agama oleh keluarga dan murid-murid Alu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada kerajaan politik, kekuasaan. Ini dipegang oleh Alus Su'ud, keluarga Su'ud. Jadi mereka udah bagi dua. Tapi keluarga yang Su'ud ini minta kepada keluarga Alus Syekh, kalau buat fatwa yang jagain kami. Kalau kerajaan boleh nggak ada partai? Sebenarnya boleh kalau Perdana Menteri, tapi mereka nggak boleh. Maka di sana nggak ada partai, Pak. Di sono nggak ada 0102 kayak kita tahun-tahun kemarin, ya. Nggak ada demo, haram demo. Nggak ada demokrasi, bagi mereka nyoblos itu haram. Jadi teman-teman Salafi bawa fatwa itu ke Indonesia, makanya mereka nggak nyoblos. Terus yang lucu apa? Mereka pakai fatwa pemerintah sezolim apapun tidak boleh dilawan, dikritik. Emang kita sepakat nggak boleh kita berontak, nggak boleh, kritikan boleh, ya. Tapi pemerintah ini menggunakan demokrasi. Demokrasi kan haram menurut dia. Coba nanti dibayangkan, Pak. Saya nih fatwakan nggak boleh nyoblos. Di sini ada Muslim, non Muslim. Kira-kira yang terpilih siapa? Saya nih memfatwakan, Bapak Ibu tidak boleh nyoblos. Gimana? Yang menang non Muslim, ya. Nah ini akibatnya. Maka fatwa-fatwa mereka kurang berkenan, kurang relevan sebenarnya. Jadi gitu, Ustaz. Jadi benar bahwa ada sejarahnya dan bukan hanya Said Ahmad Dahlan yang nulis, itu juga ditulis oleh penulis-penulis dari Barat. Keturunan Nabi pun ikut mereka bunuh. Itu benar kan, keluarga Hashim mereka bunuh sebagian. Yang selamat itu yang kerajaan Yordan itu, karena mereka sudah punya kekuasaan di sana. Dan nanti satu saat Khawarij ini kan tentara Dajjal. Yang pertama mereka cari adalah keturunan Rasulullah. Karena keturunan Rasulullah itu di situ ada Imam Mahdi. Nanti yang akan digorok pertama mereka adalah Habaib. Jadi itu benar. Hari ini sudah mulai muncul fatwa-fatwa comberan namanya, ya, mengatakan apa? Nggak ada tuh Habib, nggak ada tuh Sayyid, nggak ada keturunan Nabi. Kalau ada orang saat ini menolak keturunan Nabi, nggak ada keturunan Nabi, berarti dia menolak Imam Mahdi. Berarti bahaya nih orang, ya. Saya rasa cukup, Pak, ya, udah jam 11:30, besok pada kerja kan? Wah, gimana nih? Gimana, Bu, ya? Gimana MC? Cukup ya? Hah? Cukup lah, oke. Saya rasa cukup ya, karena pasti ada hajat esok hari, supaya tidak bertabrakan antara kebutuhan agama kita dan kebutuhan duniawi kita. Semoga pertemuan ini Allah maafkan, Allah ridhoi jika ada kesalahan.
Mohon maaf Pak Wali, canda-candaan saya mungkin agak sedikit garing. Ya, mohon maaf kepada para guru, para masyayikh jika ada kalam dan adab yang telah kami langgar, dan semoga kedatangan kami bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.